Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni dengan NIM 190141421. Di sini saya selaku pemateri pertama menjelaskan tentang pengertian instructional games. Pengertian instructional games merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang berbasis komputer. Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Instructional games tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nawati NIM 19014141093. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik instructional games. Tahapan yang harus ditempuh dalam pembuatan instructional games sebagai model pembelajaran, yaitu 1. Tujuan. Setiap permainan harus memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Aturan, yaitu penerapan setiap tindakan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh pemain. 3. Kompetisi, seperti penyerang lawan, melawan diri sendiri, melawan kesempatan atau waktu yang telah ditetapkan. 4. Tantangan, yaitu menyediakan beberapa tantangan. 5. Khayalan, permainan yang sering tergantung pada pengembangan imajinasi untuk memberikan motivasi kepada pemain. Keenam, keamanan, permainan menyediakan jalan aman untuk menghadapi bahaya nyata seperti permainan peperangan. Ketujuh, hiburan, hampir semua permainan untuk menghibur. Permainan dalam pembelajaran itu berperan sebagai penumpuh motivasi. Baik, itulah penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan instructional games. Tujuan instructional games dalam pembelajaran yaitu digunakan untuk membelajarkan siswa. Permainan juga dapat digunakan untuk memperoleh beragam informasi seperti fakta, prinsip, proses, struktur, dan sistem yang dinamis. Kemampuan dalam hal memecahkan masalah, pengambilan keputusan, kemampuan kerjasama, kemampuan sosial seperti komunikasi, sikap, etika, dan kemampuan independen. Seperti kompetensi yang alami, bagaimana siswa bekerja sama, dan aturan-aturan yang harus ditaati dalam membina kedisiplinan siswa. Baik, itulah penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dina Minarti dengan NIM 19014141185. Baiklah, saya pembawa materi keempat. Adapun materinya yaitu perencanaan produksi instructional games dan komponen instructional games. Perencanaan produksi instructional games meliputi ada 4. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kedua, membuat GBPM atau perencanaan program instructional games. Ketiga, membuat flowchart program instructional games, dan terakhir membuat storyboard instructional games. Adapun komponen instructional games meliputi yang pertama pendahuluan atau introduction, kedua bentuk instructional games atau body of instructional games, dan ketiga penutup atau closing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Pakiding, NIM 19014143334. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan instructional games. Kelebihan instructional games. Yang pertama, peserta didik dirangsang untuk aktif, berpikir logis, sportif, dan merasa senang atau puas dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, materi pembelajaran IPA dapat lebih cepat dipahami. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik dapat meningkat. Adapun kekurangan dari instructional games, yang pertama, tidak semua topik atau materi pembelajaran dapat dirangsang dengan metode permainan. Yang kedua, dapat memakan waktu yang lama dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, permainan dapat mengakibatkan kelas gaduh sehingga dapat mengganggu ketenangan kelas sekitarnya. Sekian materi dari saya, terima kasih.